alternatif menyambung dua surat. Jadi akhir surat dengan awal surat. Apabila qari hendak mewasalkan akhir surat yang dibaca dengan awal surat berikutnya selain surat Baroah ya, maka boleh baginya memilih di antara tiga alternatif. Alternatif pertama adalah qat'ul jami', memutus semuanya. Maksudnya adalah waqaf pada akhir surat dan basmalah. Umpamanya surat Fatihah dengan surat Al-Baqarah ya. Ya, diputus semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Putus. Putus itu sama dengan waqaf ya. Kata-kata qat'u itu sama dengan waqfu ya. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus alif lam mim. Ya. Wajah kedua adalah qat'ul awal wa waslus tsani bisalis. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Maksudnya adalah waqaf pada akhir surat dan mewasalkan basmalah dengan awal surat yang mau dibaca berikutnya. Ya. Umpamanya akhir Fatihah dengan awal Baqarah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qatul awal. Waslu tsani Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Wajah ketiga waslul jami', menyambung semuanya. Akhir surat dengan basmalah, basmalah dengan awal surat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Adapun alternatif yang keempat, waslul awal bisani waqat usalis, menyambung yang pertama, yakni akhir surat disambung dengan bismillah, dan waqat usalis memutus yang ketiga, yakni bismillah tidak disambung dengan bismillah tidak disambung dengan yang ketiga, menyambung yang secara seperti ini hukumnya tidak boleh ya. Maka alternatif ini tidak dibenarkan menurut kesepakatan para ulama qiraat, sekalipun logikanya boleh. Sebab basmalah itu dijadikan untuk awal-awal surat, bukan untuk akhir surat. Umpamanya ya, ini banyak terjadi pada orang yang ngimami tarawih itu ya. Ya, begini. Umpamanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ahadum bismillahirrahmanirrahim, baru membaca ayat berikutnya. Nah, itu terkesan seakan-akan bismillah itu jadi akhir surat. Padahal bismillah itu dijadikan untuk awal surat. Kalau sudah terlanjur ahadum bismillahirrahmanirrahim, langsung disambung dengan apa? Surat berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru boleh. Apabila qari ingin menyambung akhir surat Al-Anfal dengan surat Baroah atau Taubah, maka boleh baginya memilih salah satu di antara tiga alternatif. Al-qat'u, as-saktu, al-waslu. Memutus, yakni waqaf pada akhir surat Al-Anfal. Terus mulai surat Taubah langsung aja ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Langsung baro'atun ya, tidak usah diselingi dengan a'udzubillah. Mengapa? Karena dia kan sudah ta'awudz pada
awal membaca surat sebelumnya. Sedangkan ta'awud itu disunahkan untuk mengawali bacaan. Kalau menyambung ya sudah, tidak usah. Adapun kalau ditulis di Quran, mushaf yang mushaf Indonesia zaman dulu itu ada doa a'udzubillahi minal ghadabil jabbar dan seterusnya, itu ta'awudnya itu bukan ta'awud dari setan. Dari ta'awud pohon perlindungan dari kemarahan Allah. Ya silahkan kalau itu dibaca ya. Karena ta'awud mohon perlindungan dari setan sudah dahulu ya. Jadi wajah pertama adalah al-qat'u. Akhir surat Al-Anfal bunyinya kan innallaha bikulli syai'in alim ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Wajah kedua as-saqat, ada saktah, diam sejenak tanpa bernafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Sakta di sini alimun itu ya di sukun, bukan innallaha bikulli syai'in alimun. Tidak betul ya. Katanya sakta itu hukumnya sama dengan wasol ya. Kalau sama dengan wasol kan dihidupkan. Nah ini juga hukum yang aneh, memang dari sananya ya begitu. Sakta itu hukumnya hukum wasol, tapi kalau dia tanwin ya disukun ya. Nomor 3 al-waslu, disambung, langsung disambung. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulihi, seterusnya. Namun perlu diketahui bahwa yang terbaik adalah alternatif yang pertama, sama dengan urutan alternatif di atas tadi, itu dibuat urut mana yang terbaik ya. Ya, yang pertama lebih baik daripada yang kedua lebih baik daripada yang ketiga lebih baik daripada yang keempat dan seterusnya. Di antara hukum-hukum ini bagi kita yang perlu untuk menjaga jangan sampai keliru, yaitu menyambung akhir surat dengan awal surat, di mana masih ada orang yang menyambung akhir surat dengan bismillah kemudian waqaf ya. Khususnya orang pembaca yang tergesa-gesa itu ya, baik tarawih maupun bacaan dalam mudarasah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah nyambung baroah dengan nyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal baroah. Masih ada yang memaksa-maksakan dikasih a'udzu di tengah-tengahnya ya, katanya biar tahu orang bahwa ini sudah ganti surat gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau mereka membaca dari awal ada yang begini, jadi nggak berani meninggalkan basmalah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus a'udzubillahi lagi. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ya sudah, kalau dari awal ya a'udzu langsung surat. Kalau menyambung ya tidak usah ada a'udzu ya. إذا سألتك كلا إنها تذكرة في أي سورة؟ هل هي في سورة المدثر أو في سورة عبسة؟ إذا شكيت هذا المقطع لك. السلام عليكم ورحمة الله. كلا إنه تذكرة وردت في سورة المدثر، وكلا إنها تذكرة وردت في سورة عبسة، لكنها قد تشكل على الحفاظ. بعطيكم رابط جدا سهل. إنه الهاء فيها مضمومة، نربطها مع اسم السورة المدثر والميم فيها مضمومة. إنها الهاء فيها مفتوحة، نربطها مع حركة حرف العين في عبسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai para hufadzul Quran, khususnya yang dalam grup kajian dan Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi kalla innahu tadhkirah dan kalla innaha tadhkirah. Saya kira ini semuanya sudah lancar lah. Tapi kita bisa menguatkan lagi
dan kita ajarkan kepada orang-orang yang hafalannya tidak kuat ya. Mungkin tertukar-tukar. Sebetulnya mudah sekali bahwa yang innaha tadhkirah itu di surat Abasa dan innahu tadhkirah di surat Al-Muddatsir. Cuman ini alangkah baiknya kalau kita ikuti kaidah bahwa innaha dan innahu itu menyesuaikan dengan harokat nama daripada harokat daripada nama surat. Abasa akan berharokat fathah, sedangkan muddatsir berharokat dhammah. Jadi untuk memudahkan mengingat ya dengan cepat, kalau kita membaca surat Abasa berarti ayatnya innaha, ha fathah ya, karena suratnya namanya Abasa, berawal dengan fathah ya. Sedangkan kalau kita baca surat Al-Muddatsir, pastikan bacanya innahu, karena muddatsir awal nama surat itu berharokat dhammah ya. Yang dhammah untuk innahu, yang fathah untuk innaha. Ya Allah, betapa mudahnya untuk mengingat ini dengan kaidah seperti ini. تشكل عليك حركة حرف الراء في ويؤخركم في سورة إبراهيم ويؤخركم في سورة نوح؟ بإذن الله لن تشكل عليك. بعطيك ضابط جدا سهل وبسيط. أبيك تربط حركة حرف الراء في يؤخركم مع حركة حرف الراء في كلمة يغفر. في سورة إبراهيم يدعوكم ليغفر لكم. يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فاربط حركة حرف الراء ليغفر مع حركة حرف الراء ويؤخركم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. أما في سورة نوح يغفر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، فاربط السكون ويؤخركم مع السكون في كلمة يغفر. أتمنى أن الشرح كان سهل وبسيط. Berikutnya ada kaidah yang memudahkan juga, walaupun sebetulnya sudah mudah. Ada yu'akhirakum, ada yu'akhirkum. Itu tergantung pada kalimat yaghfir ya. Soalnya ayatnya itu gandeng itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yu'akhirkum ya. Liyaghfir lakum wa yu'akhirakum ya. Jadi kesimpulannya yu'akhir inilah yang biasanya membuat orang tertukar-tukar. Apakah yu'akhir, apa yu'akhirah ya. Di surat Ibrahim itu ayatnya wa yu'akhirakum. Wa liyaghfira lakum. Yaghfira ya. Nanti yu'akhir dibaca yu'akhira. Ibrahim. Di surat Nuh yaghfir lakum dzunubakum wa yu'akhirkum. Ya, tinggal kalimat yaghfir itu yaghfira apa yaghfir ya. Nanti yu'akhir apa yu'akhira tergantung pada debat. Sangat-sangat mudah.